Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam kesempatan ini di sesi 10 gambar teknik kita akan membahas tentang master plan. Outline pembahasan pada kesempatan ini diantaranya adalah arti penting sebuah master plan, kemudian yang kedua adalah pemikiran membuat gambar master plan, dan ketiga isi dari gambar master plan, kemudian keempat fungsi master plan, dan kelima adalah dasar hukum dan perizinan master plan. Baik rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama-tama adalah kita bahas tentang arti penting sebuah master plan, ya. Ketika kita akan membuat atau memikirkan suatu lahan, gitu ya, baik dalam membuat master plan dalam lingkup yang besar ataupun lingkup yang kecil, tentu kita akan banyak pertimbangan. Apa yang tepat akan kita lakukan dalam suatu wilayah atau dalam suatu lahan? Mungkin awalnya kita akan mendapat banyak ide. Mungkin diantaranya ada klaster atau townhouse untuk properti misalkan ya, atau misalkan kita akan membuat industri, kawasan industri, perumahan, pergudangan, pertokoan, dan lain sebagainya. Nah, apapun bentuknya, ya, kita perlu tahu suatu hal yang nantinya harus kita jadikan referensi setelah niat kita sungguh bulat. Nah, ketika kita awal memulai memikirkan bahwa suatu lahan ini akan dibuat apa, maka ada hal-hal penting yang harus kita lakukan ketika kita telah memutuskan bahwa suatu lahan itu untuk dijadikan suatu apa saja hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu master plan, ya. Nah, ini menurut arsitek kondang bahwa dalam master plan itu dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan rencana induk. Dokumen ini memang bisa saja hanya berbentuk selembar kertas lebar atau plotter, atau tersimpan dalam sebuah file komputer yang tak terlalu makan banyak memori. Tapi, proses dibalik pembuatan dokumen ini bisa menyita waktu berhari-hari, bahkan beberapa minggu, ataupun berbulan-bulan. Ya. Nah, disebut rencana induk karena isinya memang tentang perencanaan yang menyeluruh atau komprehensif dan terpadu atau integratif. Nah, kalau menurut Wikipedia, istilah master plan adalah sebagai comprehensive plan, sebuah rencana maha lengkap menyangkut rancangan pemanfaatan sebuah lahan yang cukup luas, bisa dalam hitungan ribuan meter persegi hingga puluhan dan ratusan hektar. Dalam konteks tertentu, master plan bicara tentang rencana pembangunan atau pengembangan sebuah wilayah, tempat tinggal komunitas, kota maupun pedesaan dengan segala aspeknya, seperti rencana pemukiman, jalan raya, jaringan rel kereta api, sarana pendidikan, hiburan, dan rekreasi, sarana bisnis dan perekonomian, kelistrikan, instalasi air ataupun gas, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Ya. Kemudian selanjutnya, inilah yang perlu kita ketahui. Pemikiran dalam membuat gambar master plan terdiri dari beberapa hal. Pertama adalah memetakan keinginan klien, ya, berarti memetakan keinginan klien itu yang dimaksud adalah ketika kita membuat master plan, gambar master plan yang akan kita buat itu kliennya siapa, gitu ya. Mungkin saja membuat master plan itu diantaranya adalah tadi, ya, baik dalam lingkup yang luas maupun lingkup yang kecil. Baik itu untuk rencana pemukiman atau rencana kota dan lain sebagainya seperti dijelaskan sebelumnya. Maka pada tahap ini kita perlu mengurai brief yang
yang diterima dari klien, kemudian hasilnya perlu dikonfirmasi ulang kepada klien, sehingga kita mampu dan klien juga mempunyai sudut pandang yang sama mengenai resort ini dan pengembangannya. Ini menyangkut tema arsitektur dan desain, jumlah bangunan yang hendak dibuat, sarana penunjang, serta kondisi alam di lingkungan sekitar. Sambil mengurai brief tersebut, kita harus memberi berbagai masukan kepada klien. Nah, inilah dasar pertama ya. Pemikiran pertama dalam membuat gambar master plan. Pertama adalah kita perlu memetakan keinginan klien. Yang selanjutnya kita perlu memberikan masukan-masukan kepada klien terkait dengan keinginan klien. Dan selanjutnya perlu ada pembahasan, perlu ada kesepakatan dengan klien bahwa rencana gambar master plan yang akan kita buat adalah terdiri dari hal-hal apa saja, ya. Oke. Kemudian yang kedua, adalah merumuskan tujuan atau visi bersama. Pada prakteknya, tahapan ini melekat erat dengan langkah pertama tadi. Begitu klien mempercayakan pembuatan master plan kepada kita, maka sebuah proyek menjadi mimpi bersama. Tujuan atau visi ini punya fungsi memandu kita dan klien mewujudkan visi bersama. Nah, ini berarti ketika kita merencanakan sebuah master plan itu, ya, tujuan dan visi dari master plan yang akan kita buat itu arahnya kemana, seperti apa, inilah yang harus kita jabarkan dalam membuat gambar master plan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga berarti kita untuk menyampaikan, membuat sebuah gambar master plan dengan kebutuhan yang klien inginkan, kemudian kita perlu apa? Yang kedua tadi adalah menjabarkan tujuan dan visi daripada klien serta tujuan bersama baik si pembuat gambar master plan ataupun klien. Maka selanjutnya yang ketiga adalah kita perlu mengumpulkan data. Nah, pada tahapan pengumpulan data ini kita perlu mengumpulkan dan mengolah berbagai data serta informasi menyangkut kondisi lahan, letak geografis, situasi alam dan lingkungan sosial serta sarana dan infrastruktur penunjang yang telah ada. Kemudian kita juga harus berusaha memprediksi berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang. Nah, baru yang keempat, selanjutnya adalah menyiapkan rencana. Berbagai informasi yang terrumuskan dari hasil pengolahan data menjadi background atau dasar berpikir penyusunan master plan. Nah, ini secara garis besar pemikiran dalam membuat gambar master plan terdiri dari 4 tahap, ya. 4 tahap. Pertama adalah memetakan keinginan klien, ya. Setelah dipetakan keinginan klien, kemudian kita berikan masukan-masukan terhadap keinginan klien yang memungkinkan sesuai dengan kondisi lahan. Yang kedua, ya, sebelum membuat gambar master plan itu, ya, jadi gambar master plan kita harus merumuskan atau mengimplementasikan tujuan serta visi misi bersama. Visi misi bersama itu siapa? Yaitu klien, ketentuan pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta ide-ide dari kita sebagai pembuat gambar master plan. Nah, baru pengumpulan data, baru selanjutnya adalah menyiapkan rencana dan penyusunan master plan. Oke, itu adalah merupakan hal-hal penting yang harus kita pikirkan dalam membuat gambar master plan, ya. Oke, kita bahas selanjutnya. Selanjutnya adalah apa isi pada gambar master plan. Nah, isinya adalah semua master plan itu sebagian besarnya berupa gambar tampak atas dari wilayah tertentu, kemudian ada angka-angka dan keterangan di belakangnya yang disebut dengan legenda, yang mirip peta tetapi lebih detail. Nah, ini adalah secara garis besar isi pada gambar master plan.
hampir sama seperti tampak atas atau gambar denah, akan tetapi master plan ini bentuk gambar denah secara keseluruhan, ya, berbeda dengan gambar layout denah bangunan, satu bangunan atau dua bangunan, gitu ya. Tetapi master plan ini harus menyangkut atau harus merepresentasikan dari denah-denah semua yang ada di lingkup wilayah atau di lingkup lahan yang akan kita buat master plan. Kemudian isi pada gambar master plan yang lainnya yang penting untuk dipahami adalah master plan bukanlah sebuah dokumen statis. Ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kawasan, perubahan kebijakan, ataupun karena keinginan yang mempunyai kawasan. Tapi setiap perubahan harusnya dilakukan dengan cermat, mengingat sebuah master plan yang baik dihasilkan lewat sebuah proses panjang serta penuh dengan kalkulasi matang. Kemudian selanjutnya, isi pada gambar master plan itu adalah kalkulasi yang matang mengandung pula berbagai bahan untuk antisipasi adanya perubahan rencana. Tapi bahan atau data itu tentunya harus diolah lebih lanjut bila memang akan dibuat perubahan atas master plan yang ada. Nah, selanjutnya adalah fungsi master plan. Apa fungsi dari master plan? Fungsi dari master plan atau rencana induk adalah sebagai pemandu langkah mewujudkan pembangunan suatu wilayah. Melekat dalam fungsi itu ialah kegunaan master plan sebagai acuan untuk memonitor dan mengevaluasi tahapan-tahapan pembangunan yang telah ditempuh. Oke. Selanjutnya, fungsi master plan itu adalah dengan adanya master plan, kita dapat menempuh tahapan selanjutnya dalam proses pengembangan sebuah wilayah, yakni pembuatan site plan, ya. Jadi setelah master plan, baru selanjutnya kita buat site plan. Apa perbedaan antara master plan dengan site plan? Nah, master plan itu adalah rencana induk secara keseluruhan, kemudian site plan adalah bagian-bagian dari master plan, ya. Nah, kemudian set plan kita akan pecah lagi nanti menjadi sebuah layout denah. Ya, jadi master plan sebuah induknya, set plan adalah bagian-bagian dari induk, kemudian layout denah adalah spesifik dari satu bangunan di dalam set plan itu sendiri, ya. Nah, ini kemudian adalah contoh gambar master plan pada sebuah perumahan, ya. Ini misalkan suatu wilayah itu hanya lahan suatu perusahaan akan membuat sebuah perumahan, misalkan dengan rencana lahannya adalah seperti ini. Maka ini disebut dengan set plan. Ya. Tetapi apabila suatu lahan itu luas, kemudian kita membagi beberapa tahap perencanaan pembangunan, maka induknya sebagai master plan dan bagian-bagian itu adalah sebagai set plan. Nah, ini adalah contoh gambar set plan di mana di sampingnya kita perlu menyampaikan legendanya yang tadi, termasuk di dalamnya harus ada gambar peta yang menunjukkan bahwa set plan ini terdiri atau berada di lokasi mana, ya. Ini contoh peta Kabupaten Sukabumi, sehingga ini misalkan ini sebuah pembangunan perumahan, lokasi ini ada di mana dan tunjukkanlah di dalam ini, ya. Nah, ini contoh bentuk gambar peta tanahnya atau bentuk tanahnya yang kemudian dijabarkan menjadi set plan-nya seperti ini. Oke. Kemudian apa yang perlu diinformasikan selain tampak atas, gitu ya, selain tampak atas dari rencana suatu wilayah? Berarti perlu disampaikan luas lahannya berapa, kemudian lahan efektif untuk pembangunannya berapa, lahan terbukanya berapa, fasilitas umumnya juga berapa. Yang dimaksud berapa adalah berapa luasnya. Nah, karena ini nanti inilah yang perlu berkaitan dengan peraturan-peraturan pemerintah, gitu ya. Dalam suatu wilayah nanti fasilitas umum
fasilitas umum pasos atau pasos pasum yang harus diberikan itu berapa, koefisiennya, lahan efektifnya berapa. Nah, tentu masing-masing wilayah nanti akan memberikan ketentuannya masing-masing. Nah, setiap wilayah antara setiap daerah, misalkan pemerintahan Kabupaten Sukabumi, antara wilayah satu dengan wilayah lain juga biasanya akan berbeda-beda ketentuannya. Untuk wilayah padat, misalkan lahan efektif dan pasos pasumnya harus berapa, untuk wilayah tidak padat berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah sebagai gambaran, inilah yang dimaksud dengan set plan atau master plan atau seed plan. Oke, ini juga contoh gambar master plan atau seed plan pada perumahan. Nah, ini hal rincian inilah yang perlu disampaikan kita pada saat kita membuat gambar master plan, ya, di mana kita harus menyampaikan tentang berapa luas lahan yang kita gambar ini, kemudian dari masing-masing unit ini terdiri dari beberapa tipe dan luas satu tipenya berapa, dan total setiap tipe menjadi berapa luasnya, dan pasos pasumnya menjadi seperti apa dan seberapa. Nah, inilah sebagai gambaran secara besar tentang master plan. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang apa itu master plan, kemudian apa dasar-dasar pemikiran dalam membuat master plan, hal-hal apa saja fungsi dan tujuan yang perlu disampaikan dalam master plan, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana dasar hukum dalam master plan, ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, ini dasar hukum dalam master plan, kita tentu betul-betul harus paham. Kenapa? Karena berdasarkan dasar hukum inilah kita bisa atau kita akan dapat benar dalam membuat master plan. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah kita ada pasal 4, itu pertama pasti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, yang membahas tentang master plan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pada pasal 4 ayat 1. Kemudian ada lagi yang membahas tentang hukum, dasar hukum master plan itu adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 dan sampai dengan 2025. Kemudian lagi ada Perpres, ya, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2011 tentang master plan, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011 sampai dengan 2025. Dari dasar-dasar inilah maka ada peraturan daerah, dan peraturan daerah inilah yang akan mengatur masing-masing, sehingga kita pada saat kita membuat master plan, kita mengacu terhadap peraturan daerah masing-masing. Di mana kita akan membuat rencana master plan tersebut, maka peraturan daerah disitulah yang perlu kita jadikan dasar acuan, dasar hukum. Oke. Nah, di antaranya dalam membuat master plan, gitu ya, selanjutnya perlu ada persyaratan izin rencana tapak atau set plan. Dasar hukumnya selanjutnya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah itu adalah turunan dari undang-undang, kemudian dari peraturan presiden, baru ke peraturan daerah. Biasanya peraturan daerah tentang tata cara pengesahan rencana tapak atau set plan, gitu ya. Nah, terdapat ketentuan-ketentuan umum tentang rencana tapak atau tentang set plan, gitu ya. Di sini saya berikan catatan ketentuan-ketentuan umum mengenai persyaratan rencana tapak. Itu bisa kita baca secara seksama agar kita memahami apa ketentuan umumnya. Kemudian selanjutnya adalah cara pengesahan rencana tapak. Nah, rencana tapak diajukan oleh pemohon kepada wali kota atau bupati melalui kepala dinas tata kota dan pemukiman dengan surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan. Nah, ini adalah cara pengesahan rencana tapak. Yang kedua adalah permohonan yang memenuhi persyaratan administratif. Kemudian ketiga, untuk permohonan yang dikabulkan selanjutnya dinas akan melaksanakan penelitian dan pemeriksaan serta memproses administrasi untuk pengesahan rencana tapak. Keempat, untuk permohonan yang hanya dipersyaratkan dengan advance planning atau fatwa rencana pengenalan lokasi tanpa izin lokasi atau merupakan pecahan dari rencana induk. Nah, ini ada yang rencana induk, ada juga pecahan rencana induk. Rencana induk sebagai master plan dan pecahan rencana induk itu adalah sebagai set plan. Nah, ini adalah cara pengesahan rencana tapaknya. Kemudian, rencana pengesahan rencana tapak itu rencana tapak yang telah mendapat izin didirikan bangunan atau IMB dan izin undang-undang gangguan atau HO. Nah, kemudian ketentuan perubahan rencana tapak. Nah, ini perubahan rencana tapak, persyaratan perubahan rencana tapak, kemudian juga selanjutnya. Nah, inilah hal penting ya, hal penting yang perlu kita ketahui. Nah, ini semua wilayah pasti mempunyai dasar-dasar ketentuan-ketentuan, diantaranya ada RT/RW, RDTR, GSC, GSB, KDB, KLB, RTH. Ya, inilah dasar kita membuat master plan. Kita perlu tahu di daerah peraturan daerah mengatur tentang master plan itu RT/RW-nya bagaimana. RT/RW itu adalah rencana tata ruang dan wilayah. Apakah wilayah yang akan kita buat itu masuk ke kategori peruntukan wilayah yang akan kita buat atau tidak? Itu kita perlu tahu rencana tata ruang wilayah. Contoh misalkan, jika peruntukannya untuk sarana pendidikan, maka apabila kita akan membuat rencana perumahan, tentu ini akan melanggar RT/RW dan tentunya ini kita tidak akan mendapatkan izin, ya. Kemudian kita harus tahu juga tentang RDTR. RDTR itu adalah rencana detail tata ruang. Contoh, kenapa kita perlu tahu rencana detail tata ruang? Suatu wilayah, misalkan kecamatan A, gitu ya, peruntukannya terdiri dari A, B, C, D, ya. Peruntukannya terdiri misalkan dari area pertanian, perumahan, perkebunan, perindustrian, misalkan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Nah, oke, di suatu kecamatan misalkan RT/RW-nya adalah ada dalam RT/RW bahwa rencana yang akan kita buat adalah tertera di dalam RT/RW. Tetapi walaupun itu tertera di dalam RT/RW, apakah di dalam rencana detail tata ruang bahwa lokasi yang dimaksud oleh kita dalam master plan itu di lokasi yang tertera dalam RDTR atau tidak? Karena di RDTR ini akan menunjuk lokasi-lokasi secara detail. Nah, maka dari itu disebut RDTR atau rencana detail tata ruang. Oke, setelah RT/RW, RDTR kita masuk semua, artinya kalau masuk ada di sana berarti master plan kita bisa buat dengan rencana yang akan kita buat. Selanjutnya kita perlu mengetahui GSJ atau garis sepadan jalan. Kita perlu tahu GSJ untuk menentukan ketika kita membuat master plan, misalkan kita membuat perumahan, ya, maka kita perlu tahu GSJ-nya berapa atau garis sepadan jalan. Garis sepadan jalan itu adalah rencana adanya sebuah perubahan jalan atau adanya ketentuan yang mengatur berapa lebar jalan, rencana pelebaran jalan pada suatu wilayah. Maka itu GSC dari lebar lahan tersebut kita harus sisakan lahan agar tidak kita jadikan sebuah bangunan. Itu pertama, karena pertama-tama kita perlu tahu GSC ini adalah kita untuk mengetahui, oke, misalkan asalnya jalannya ada 12 meter, kemudian
Di suatu wilayah itu GSI-nya ditentukan 4 meter, berarti dari tepi jalan nanti akan ada rencana pengembangan jalan selebar 4 meter. Dari 4 meter itulah baru selanjutnya kita mengacu kepada GSB atau garis sepadan bangunan. Apa garis sepadan bangunan? Garis sepadan bangunan itu adalah bolehnya didirikan suatu bangunan dari tepi jalan. Misalkan contoh tadi, GSB-nya misalkan contohnya 5 meter atau contohnya misalkan 6 meter GSB-nya. Tadi GSC-nya 4 meter. Maka badan bangunan yang boleh dibangun pada suatu wilayah adalah dari tepi jalan adalah 4 ditambah 6, GSC-nya 4, GSB-nya 6, maka 10 meter. 10 meter itulah baru kita boleh lakukan atau boleh ada badan bangunan. Nah, ini menjadi hal penting yang perlu kita tahu. Ini semua yang mengatur di mana? Ini dari peraturan daerah, ya, baik wali kota ataupun bupati, gitu ya. Oke, kemudian kita perlu tahu juga KDB, ya. Apabila kita akan membuat bangunan gedung bertingkat, maka kita perlu tahu KDB. KDB itu apa? KDB itu adalah koefisien dasar bangunan. Dalam peraturan KDB yang diperbolehkannya berapa, ya, koefisien dasar bangunannya berapa? Misalkan KDB yang diperbolehkan 5 misalkan, ya, 50% misalkan, ya, atau KDB-nya 60%, berarti sesuai ketentuan KDB dari lahan yang ada, ya, yang diperbolehkan KDB-nya 60%, berarti total dari seluruh lahan yang akan kita bangun hanya diperbolehkan 60%. Ya, 40%-nya adalah area terbuka hijau, duga, sarana, dan prasarana. Kemudian selanjutnya kita perlu tahu juga KLB atau koefisien luas bangunan. Di suatu wilayah itu KLB yang ditentukan oleh pemerintah itu berapa? Koefisien luas bangunannya, misalkan KLB-nya ditentukan 5 misalkan. Berarti apabila kita lahan yang akan kita buat master plan-nya adalah 1 hektar, gitu ya, maka koefisien luas bangunannya yang diperbolehkan misalkan 5, berarti 5 kali 1 hektar, gitu ya. Itulah luas bangunan yang diperbolehkan. Artinya 5 kali 1 hektar tadi dengan mengacu ke KDB, KDB-nya tetap koefisien dasarnya, dasar bangunannya misalkan 60%, berarti dari 1 hektar itu hanya boleh 60% luas bangunan yang dibangun, sedangkan KLB berarti ketentuan ketinggian ke atas, jadi total lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Apabila KLB-nya ditentukan 5, berarti 5 kali 1 hektar, itulah total ke atas, berarti boleh ngebangunnya ke atasnya berapa lantai, gitu ya. Oke, misalkan KDB-nya 6.000 meter, kalau KLB-nya 5 kali 1 hektar, berarti 50.000 meter. Nah, berarti untuk membangun bangunan bertingkat, berarti total KLB misalkan 50.000 dibagi dengan 6.000. Nah, berarti itulah total tinggi bangunan yang diperbolehkan. Kemudian ketentuan lain adalah ruang terbuka hijau. Di suatu wilayah itu ruang terbuka hijaunya yang diharuskan berapa. Maka pada saat kita membuat master plan atau set plan, kita akan mengacu ke sana. Misalkan RTH yang harus dibuatnya adalah 40%, berarti dari total luas lahan yang akan kita buat master plan-nya, maka sisakan oleh kita 40%-nya untuk ruang terbuka hijau. Nah, itulah hal-hal penting, ya, atau dasar-dasar hukum untuk membuat gambar master plan. Oke, demikian pembahasan tentang master plan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.